Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ila akhiril ayat. Wa qala aidan hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya awwalan bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tashabbaha liqaumin fahuwa minhum. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulahul karim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita jadikan ikutan, contoh tauladan yang baik sekaligus menjadi rahmatan lil alamin. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada kita satu kegiatan, satu aktivitas, satu pekerjaan, atau kalau terjemahannya ayat, satu perdagangan, jual beli, yang mana kalau kita melakukannya bukan hanya mendapatkan keuntungan hidup di dunia ini, tetapi juga menjauhkan kita dari azab neraka jahanam. Demikian pula ada barangkali orang yang menganggap bahwa apa yang dilakukan itu menurutnya karena bukan atas dasar agama, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga meskipun sesat, meskipun sia-sia, tetapi tetap menganggapnya bahwa itu yang baik karena menurut ukurannya. Karena tidak semua pekerjaan, tidak semua aktivitas yang kita lakukan, kalau itu bukan atas dasar agama, bukan atas dasar karena Allah Subhanahu wa taala, maka boleh saja, bisa saja mendatangkan keuntungan di dunia ini, tetapi belum tentu melepaskan kita dari siksaan api neraka jahanam. Dan bukankah itu yang kita inginkan di dalam kehidupan kita ini?
selalu menjadi doa pemungkas kita, bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu yang selalu menjadi doa kita, agar supaya bukan hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia ini, tetapi di akhirat kelak juga kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan itulah keuntungan. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang bisa membebaskan dirinya dari siksaan api neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka itulah orang yang beruntung. Itulah orang yang memperoleh keuntungan baik hidup di dunia ini terlebih nanti di akhirat kelak. Kita lihat bahwa baik itu produk makanan, produk minuman, hampir semua yang dipakai, yang digunakan, semua produk tersebut menyatakan bahwa dialah yang terbaik, dialah yang paling baik. Ada kecap nomor 1 semua, ada pakaian 100% katun. Padahal kalau dipakai kita gatal. Semua berkata bahwa yang paling baik. Ada juga produk yang ketika ia mengiklankan berkata, ya, karena masih ada yang lebih baik di atasnya, tapi ia berkata lagi terbaik di kelasnya. Terbaik di kelasnya. Artinya kalau masih setara produksinya, maka dia yang terbaik. Meskipun masih ada di atasnya, tapi dia yang terbaik di kelasnya. Seperti itu juga, ya. Seperti kemarin-kemarin pilkada yang kemarin, semua calon mengatakan programnya lah yang terbaik, programnya lah yang paling baik, visi misinya lah yang terbaik. Semua menyatakan yang terbaik. Tetapi apakah semua itu ketika menyatakan dirinya bahwa dialah yang terbaik bisa membebaskan dia dari siksaan api neraka jahanam? Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 hari ke depan kita akan bertemu lagi untuk yang kesekian kalinya, yaitu perayaan Tahun Baru. Setiap tahun berulang dan kembali akidah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berkata, apa salahnya kalau hanya begadang saja di malam itu? Apa salahnya kalau hanya membakar-bakar ikan saja? Apa salahnya kalau hanya meniup trompet saja? Apa salahnya kalau hanya membunyikan petasan, memukul lonceng dan lain sebagainya? Apa salahnya? Dan apa salahnya kalau hanya mengucapkan saja selamat? Nah, itu hanya ucapan saja. Bukankah ketika kita bersyahadat itu juga hanya ucapan? Bahkan orang menikah pun hanya berkata saya terima, maka sudah sah pernikahannya. Bahkan ada yang tidak menyahut, hanya berniat datang ke rumah perempuan, dan ketika dibacakan ijab dan kabulnya, meskipun dia hanya diam karena sudah berniat mau datang menikah, maka sudah sah pernikahannya. Dan itu hanya ucapan saja, bahkan hanya di dalam hati saja.
Alhamdulillah, selepas lensernya Jokowi ini, MUI sudah menyampaikan bahwa haram hukumnya mengucapkan salam untuk agama orang lain. Assalamualaikum lagi dia pernah diseng. Aga betuan nah. Dia tu nak dulu pertanggungjawabkan ni. Mai telo si tambai kilengi. Sibaga Allah wa man ahsanu minallahi sibaga wa nahnu lahu abidun. Engkau tu makeda maco mito idolo. Nanti kita yang mewarnai. Namun kenyataannya hampir kalau tidak semua yang mengatakan begitu justru dia yang terwarnai. Justru dia yang ikut. Tidak bisa mengikutkan. Masuk ke partai, masuk ke organisasi dengan alasan supaya bisa mewarnai, tidak. Ya, kalau dia hanya sendiri, dia akan disingkirkan. Maka dia Allah Ta'ala mutu bigaizikum. Naku engkau masyai nasan nasabah mempertahankan ni agama bukan 1 lawan 1000, 1 lawan semua. Kufung Allah Ta'ala maka yang meredai kita, maka itu lebih baik daripada mengikuti mereka. Karena itu yang selalu menjadi alasan orang yang mengucapkannya, orang yang melakukannya, membersamai, kebersamaan. Apa salahnya menggembirakan orang? Apa salahnya menggembirakan orang? Itu yang selalu menjadi alasan. Padahal kalau kita tahu tanggal 1 Januari nanti itu, jadi mulai malam jam 12, lepas jam 12 sudah masuk tanggal 1 Januari. Bersamaan pada malam itu, selepas maghrib itu sudah masuk tanggal 1 Rajab. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minha arba'atu hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan bulan Rajab itu sebagai persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi kalau ada orang yang merayakan juga pada malam itu dengan alasan bahwa membersamai, menggembirakan orang lain, apa salahnya kalau hanya mengucapkan saja? Maka ia tidak menghormati apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah. Yang demikian itu, barang siapa yang mengagungkan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa huwa khairul lahu inda rabbih, maka itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyambung ayatnya, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu menzalimi dirimu di 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa orang yang berbuat dosa, satu dosa di bulan Rajab atau di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, maka akan dilipat gandakan ganjaran dosanya. Demikian pula orang yang berbuat baik di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan dilipat gandakan ganjaran pahalanya. Sehingga sering kita mendengarkan doa, Allahumma barik lana fi Rajabah. Ya Allah, berkati umurku di bulan Rajab, wa Sya'banah, dan di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikan umurku sampai memasuki bulan suci Ramadan. Jadi jangan kita mengulang-ulang,
Jangan kita mengulang-ulang kesalahan setelah kita mengetahui kebenaran itu sendiri. Dan untuk yang kesekian kalinya selalu diingatkan di mimbar ini bahwa walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah senang Yahudi dan Nasrani hingga engkau mengikuti agama mereka. Wala in taba'ta ahwahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan ini yang banyak orang lakukan di semua, difahami semua, tetapi karena yang jadi tolak ukur, yang jadi tolak ukur ketika kita mengukur satu kebaikan, satu kebenaran adalah hawa nafsu kita. Itu tadi alasannya, apa salahnya? Kebersamaan dalam perbedaan, ya, membuat istilah-istilah yang seolah-olah bagus. Bagi orang yang tidak melakukannya, maka disebutlah sebagai intoleran. Demikian pula di dalam doa, di acara-acara kebesaran selalu dilakukan doa bersama dengan agama-agama lain. Ulang tahun agama lain, ini ulang tahun tuh. Narayakan Valentine, ini dirayakan tuh. Tahun baru, Natal ini macam itu. Lalu agama apa yang kita ikuti? Agama apa yang kita anut? Kalau semua harus kita diikuti. Alangkah jeleknya kata Allah, sudah datang kebenaran kepada kamu. Sudah datang kebenaran kepada kamu, tetapi tetap kamu mengikuti apa yang menjadi keinginan mereka. Itu ayat yang kedua yang saya bacakan tadi. Hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku tunjukkan kepada kamu orang yang sia-sia amal kebaikannya, amalnya hidup di dunia ini. Alladzina dalla sa'yahum wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang yang sia-sia pekerjaannya dan dia tetap menganggap bahwa itu kebaikan. Karena tolak ukurnya bukan Allah, tolak ukurnya bukan agama, tapi tolak ukurnya adalah hawa nafsunya. Sehingga maka dia Allah Ta'ala, saya berlepas diri dari apa yang kamu kerjakan. Walau malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Allah tidak akan melibatkan dirinya ketika kita sudah mengetahui bahwa itu salah tetapi tetap dikerjakan. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba waktunya bagi orang yang beriman itu untuk takut hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala ketika ia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqq, maka berlalulah dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Maka berlalulah masa yang panjang dan mereka tetap berbuat yang fasik. Na yakini muah, na teperi muah, tetapi yang mutoha eloi nafigau, faulaika humul fasikun. Maka itulah orang-orang yang fasik. Ada orang ia minasing elena makada selengai matepekai kuku di masjid. Kuri salia masjid elaisi.
Dina cuy roh, dina cuy tepen. Tidakkah kita selalu berulang-ulang membacanya bahwa orang yang salat pun masih diancam oleh Allah Subhanahu wa taala? Fawailul lil musallin. Maka neraka wail bagi orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang yang lalai dari salatnya. Dari sekian berulang kali kata salat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua menunjukkan Allah Subhanahu wa taala tidak berkata bahwa laksanakan salat itu, tidak. Tapi aqimis salat, dirikan salat itu. Kapan dan di mana saja. Alladzina hum ala salatihim daimun. Orang yang senantiasa berkesinambungan salatnya itu. Kalau kita salat, berapa menit kita salat? Hanya 10 menit saja. Sudah lama sekali kalau 10 menit kita salat. Tetapi di antara salat yang dikerjakan itu, Isya dengan salat subuh kurang lebih 7 jam baru kita melaksanakan lagi salat. Subuh dengan duhur kurang lebih 6 sampai 7 jam baru kita melaksanakan salat. Dan di antaranya itulah yang banyak orang terjerumus tidak mendirikan salat, dalam arti bahwa ia hanya melaksanakan salat ketika di masjid. Dan Nabi sudah meramalkan atas zaman akan datang nanti suatu masa, hum yusallun wala yusallun. Kamu melihat berdiri melaksanakan salat, padahal sebenarnya mereka tidak salat. Padahal itu upacara. Muaga na fau koro di Allah. Inspektur upacara. Iya na nafigaw mo Tuhan. Jadi kita mendasarkan semua amalan yang kita kerjakan atas dasar agama. Yang kita kerjakan bisa mendatangkan keuntungan hidup di dunia ini dan membebaskan kita dari siksaan api neraka jahanam. Bagaimana saudara kita yang ada di Palestina? Hampir setiap harinya mereka dibantai. Dan kita tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Maka paling tidak kita mendoakan mereka. Kalau ada donasi-donasi yang sesuai dengan kemampuan kita, ya, kalau kita bisa berdonasi, maka berdonasilah. Karena hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa datang ke sana untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Apakah masih mau bergembira merayakan pergantian tahun agama lain, sementara saudara kita di Sulawesi Selatan saja ini kurang lebih 10 kabupaten dan kota mengalami penderitaan banjir. Masih ada yang tergenang, masih ada yang mengungsi. Belum lagi di provinsi yang lain yang terkena banjir bandang. Dan keadaan negeri kita ini dikuasai oleh oligarki. Bangsa kita dikuasai dengan pinjol, judi online, dan lain sebagainya. Bahkan yang terakhir ini seperti menampar kita kaum muslimin, karena di universitas yang kita anggap sebagai mewakili umat Islam, 1.000 triliun uang palsu dicetak. Dan itu sudah beredar. Kita tidak tahu apakah di kantong kita atau karena sampai masuk di bank juga tidak terdeteksi. Begitu rusaknya negara kita sekarang ini.
Kenapa? Karena itu tadi, mari kita ketika melakukan sesuatu, kita mendasarkan pada agama, kita mendasarkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi 4 hari ke depan ini kita kembali akan diuji. Setelah beberapa waktu yang lalu kita juga diuji. Ada orang diuji ketika pilkada, ketika pilpres. Sampai presiden yang baru ini mengakui sendiri bahwa bagaimana kalau pemilihan presiden, pemilihan bupati, gubernur, DPRD 1, DPRD 2 sampai DPRD pusat itu dikembalikan saja kepada DPR karena terlalu besar ongkos politiknya. Karena boleh dikata hampir sebagian besar yang terpilih itu karena menggunakan uang. Dan yang meminta itu bukan hanya orang lain bagi calon. Sampai orang terdekatnya pun sampai berkata, maka dah di filemu itu nak kung kadoin. Kude, leseki. Bahkan mau diareng mau kung kau dia sana maka dia engkau pada dia seriki. Begitu hebatnya itu yang namanya uang. Sampai engkau ustaz maka dah dibetai doa itu didoi. Nasabah ya kudoa mata tajam patawi ya kudoa tapangka. Persis doktrinnya ketika komunis dulu di tahun 60-an. Maka dia di sekolah ngi tahu kumatama kero komunis ke maka di ilau di huanu doi yang kurete milau di baka fedem mata ternyata digagah ilau dia di bagian doi. Sampai seperti itu rusaknya masyarakat yang ada di padahal nisen mak buta-buta timunna ustaz ke maka damanan harang ku disogo kita to masogo disogo harang dia nafaduli ki kedi matu pinadita yang penting kukuro dolo elo te duo edi Dina fadulgi maka engkau dia sepertanggungjawaban di hari kemudian. Sehingga selalu saya menyampaikan tania matenge itu tahu. Tetapi sesudah kematian itu, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur? Tidakkah ia mengetahui ketika kita dibangkitkan dari kubur, wa hussila ma fis sudur, dan kita dinampakkan semua yang tersembunyi selama ini? Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Ya Rasul, nabi ritayaman ku Allah taala aga-aga pura mufigau tempona tu dilinoi. Ja'alani Allah minal amilin wal faidin. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya awwalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika humul faizun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaknya pergantian tahun baru yang nanti yang bertepatan juga dengan tanggal 1 Rajab itu menjadi bahan introspeksi bagi kita, bahan muhasabah. Bagaimana kita mengevaluasi amal-amal yang telah lalu dan bagaimana kita mempersiapkan amal-amal yang akan datang.
Bagaimana kita meninggalkan dosa-dosa yang selama ini masih kita kerjakan, meskipun kita tahu dan menyadari bahwa itu kesalahan yang kita lakukan. Bagaimana kita meninggalkannya? Bukankah senantiasa kita mendengarkan mutiara hikmah bahwa orang yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, maka itu adalah orang yang rugi. Dan orang yang binasa adalah orang yang hari ini lebih baik, lebih jelek daripada hari kemarin. Tentu kita mau yang beruntung, seperti yang diungkapkan tadi di dalam ayat bahwa hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Tunjikum min adzabin alim. Pekerjaan yang kita lakukan bukan hanya mendatangkan keberuntungan di dunia ini, tetapi menyelamatkan kita dari siksaan api neraka jahanam. Maka selalu kita mendasarkan apa yang kita lakukan, yaitu dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man amila salihan min dzakarin aw unsa, barang siapa yang melakukan kebaikan, laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, asal ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan diberikan penghidupan yang lebih baik, walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan diberikan balasan yang lebih baik dari apa yang ia kerjakan. Sebaliknya, walladzina kafaru a'malahum kasarabim biqi'ati yahsabuhu adh-dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallahu indahu wa waffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Orang yang melakukan pekerjaan, kegiatan, aktivitas bukan atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka amalan yang ia kerjakan itu kasarabim biqi'atin yahsabuhu adh-dham'anu ma'a, maka ia seperti fata morgana, ia melihat air dari jauh. Fa iza ja'ahu lam yajidhu syai'a, ketika ia mendatangi tempat itu, maka tidak ada air yang didapatkan. Fa wallahu fa hisabahu wallahu sari'ul hisab. Tetapi kalau mau melakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan sekecil apapun yang kita kerjakan itu. Wa in tubdu khairan, jika kamu menampakkan satu kebaikan, au tukhfuhu, atau kamu sembunyikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan memberikan ganjaran dari apa yang kita kerjakan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada kehilafan, kesalahan cara berpikir kita, sehingga kita telah melakukan kesalahan-kesalahan, dan kalau kita menganggap bahwa pergantian tahun ini sebagai tolak ukur untuk mengukur diri kita, memuhasabah diri kita, dan mempunyai planning untuk lebih baik ke depan, maka marilah kita memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala kehilafan dan dosa-dosa kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa wa man taba wa aslah, barang siapa yang bertaubat dan memperbaiki diri, maka lawajadullaha ghafurar rahim, kamu mendapati Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Wa'lamu annallaha ta'ala yaqul innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana.
Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi fi ta'atik, tsabbit qalbi fi ibadatik. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasara din. Allahumma ahlik aduwaka wa aduwad-din fi Palestin wa fi Gaza wa min kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimissalam.